Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi perintah Nabi setelah datang petunjuk yang benar, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain dari jalan al-mu'minin, maka tafsirnya al-mu'minin pada zaman itu para sahabat dan tabi'i dan itba'ut tabi'in, mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah. Maka barang siapa yang berpaling dari Nabi dan mengikuti jalan selain dari jalan ahli sunnah wal jamaah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka sesat, wa nuslihi jahannam, dan kami kelak akan memasukkan dari kesesatan mereka di dunia, dimasukkan kepada api neraka, wasaat masiro, dan api neraka tempat mereka yang paling buruk. Dan juga di dalam ayat yang lain perintah untuk mengikuti as-salafus saleh, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka di dalam ayat ini pun telah datang asbabun nuzuliha, sebab turunnya ayat ini. Maka apa makna dari ayat ini dulu, kemudian kita masuk kepada hadis sebab turunnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman, maka ini adalah jalanku yang lurus, jalan agama Islam yang satu yang lurus, yang ada padanya Nabi dan diikuti oleh para sahabatnya dan diikuti oleh para tabi'i dan itba'ut tabi'i. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, diperintahkan oleh Allah agar mengikuti jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan dilarang oleh Allah mengikuti jalan-jalan yang sesat, yang mana mereka jalan-jalan yang sesat kelompok kaum muslimin juga. Namun mereka berdakwah dengan Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai jalan tadi yang ada padanya Nabi Muhammad dan para tabi'in dan para itba'at tabi'in. Maka Nabi melarang atau Allah melarang, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang banyak. Karena tadi 72 jalan, satu yang selamat, berarti subul ada 72, itu banyak. Wala tattabi'us subul. Apa balasannya kalau mengikuti subul? Fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan terpecah dari jalan yang hak. Maka kita sekarang masuk kepada asbabul wurud, asbabun nuzul ayat ini. Maka di ilmi tafsir, dari usul di tafsir adalah mengetahui suatu ayat bisa jadi ada sebab turunnya. Maka sebab turunnya ini sangat penting, mengetahui apa itu kisah dari ayat tersebut, maka lebih memperjelas keadaan ayat tersebut. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, dan hadis ini hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin al-As, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i juga. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khattan kabiran, bahwa Nabi menggaris di tanah garis yang besar. Summa khatta an yaminihi wa an shimalihi, kemudian menggaris garis-garis kecil dari garis yang besar tadi. Maka gambarannya seperti tulang iga ikan, lurus tadi, kemudian ada garis-garis kecil di sampingnya. Paham? Setelah menggaris garis yang besar, kemudian garis-garis kecil yang ada di samping-sampingnya, Nabi kemudian mengatakan, hadza siratun mustaqim, ini jalan yang lurus, jalan yang benar. Ada padanya hablullah, ada padanya tali Allah Al-Quran, dan mengikuti sunnah yang benar. Kemudian Nabi menunjuk kepada garis-garis yang kecil, watilka subul, adapun jalan-jalan yang kecil ini, asyaiton yad'u ilaiha, maka syaitan mengajak kepadanya.
Maka dari sinilah Nabi kemudian membaca ayat ini, sehingga ayat ini maknanya menjelaskan tentang gambar yang Nabi gambar tadi. Maka kemudian Nabi membaca ayat, turun ayat ini sambil mengisyaratkan kepada garis yang besar, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan ini yang lurus, jalan yang benar, ikuti. Wala tatabi'us subul, jangan mengikuti garis-garis yang kecil tadi, dari seperti gambar iga ataupun tulang rusuk dari ikan. Maka jangan mengikuti, wala tatabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabilih, kalian akan menjadi sesat jalannya, masuk api neraka, menjadi kelompok kaum muslimin yang sesat jalannya, yang masuk kepada 72 golongan. Maka dari dua ayat ini yang kita sebutkan tadi menjadi pendalilan bagi kita bahwa kewajiban bagi seorang muslim mengikuti jalan yang hak. Semua jalan kaum muslimin berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Namun ada yang mengajak kepada kesesatan, yakni subul tadi, garis-garis yang kecil. Dan ada yang dengan jelas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, itulah garis yang besar. Dan dua ayat ini pun diterangkan di dalam hadis yang masyhur, hadis Irbad ibni Sariyah, yang mana Nabi mengatakan, dan hadis ini hadis yang sahih li ghairih atau hasan li ghairih bisa. Maka Nabi mengatakan, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid. Maka di sini pun maknanya sama, bahwa kelak orang yang hidup setelah meninggalnya aku akan melihat Islam ini terpecah ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang sangat banyak. Lalu disebutkan dari perpecahan yang banyak, wadawa, dan obatnya. Disebutkan problem and the solve of the problems. Maka di sini disebutkan permasalahannya akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, dan disebutkan dari perpecahan tersebut maka yang selamat adalah, disebutkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Maka jalan yang selamat itu mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, di antaranya para sahabat, maka gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka di sini menjadi pendalilan yang jelas dengan tiga alasan tadi. Kenapa kita berakidah dan mengambil fikih dan mengambil ilmu tafsir dan semua cabang ilmu harus kembali kepada pemahaman as-salafus saleh tadi? Sebabnya yang pertama apa? Mereka orang-orang yang dipercayai di sisi Allah, tidak berbohong, tidak berdusta. Dan yang kedua apa? Ilmu yang ada pada mereka bersambung dari Nabi terus kepada sahabat, terus kepada tabi'i, dan terus kepada itba'at tabi'in. Dan yang ketiga tadi apa? Allah telah memerintahkan agar mengikuti mereka, fattabi'u, dan Allah melarang untuk mengikuti jalan selain mereka, wala tatabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka inilah tiga landasan kenapa kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafus saleh. Maka di sini kembali kepada Syekh, nataqayyadu fi fahmina li kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bifahmi salafil ummah minal muhaddithin. Maka kita harus mengikat pemahaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman mereka as-salafus saleh, agar selamat dengan tiga alasan tadi. Ghairu muqallidina li afrodihim, wa hada tambih minasyaikh muhim.
Makna as-salafus saleh kama dzakarna, mereka para sahabat, tabi'i dan itba'ut tabi'in. Kemudian terjadi khilaf, misalnya khilaf baina Ibni Abbas wa baina Aisyah radhiyallahu anhuma fil fiqh atau fil aqidah. Wa khilaf baina Abu Hurairah wa Ibnu Umar fil fiqh atau fi aisy. Faidan qala syekh ghairu muqallidin li afradihim bal na'khudul haqqa mimman jaa bihi. Ida masalan ikhtilaf fi mas'alatil fiqh baina fahmi Abi Hurairah fi hadal hadis dengan pemahaman Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Di sini kita tidak mengikuti kepada person mereka. Oh, saya sangat cinta Ibnu Umar. Oh, saya lebih mencintai Abu Hurairah. Oh, saya lebih mencintai Aisyah. Karena dia istri Nabi, lebih faham. Tidak dikembalikan kepada person mereka. Namun bal na'khudhu al-haqqa mimman jaa bihi. Jika terjadi khilaf di kalangan mereka, kita mengambil mana yang lebih benar dari mereka. Bagaimana caranya? Banyak. Pertama, melihat kepada sanadnya. Dan sanad dari mauquf, dari asar-asar yang sahih banyak dikeluarkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya dan Ibnu Abi Syaibah di musannafnya dan banyak kutub-kutub yang lain. Maka mana yang lebih rajih? Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Jabir ibn Abdullah dan yang lainnya mana? Maka tidak kembali kepada person mereka, tetapi kepada apa yang mereka bawa, sanadnya sahih atau sesuai dengan Nabi atau tidak. Wa nahnu na'lamu anna hunaka man yadda'i salafiyah wa salafiyah bari'atun minhu. Dan kita mengetahui di sana banyak dari kelompok sempalan kaum muslimin yang mengaku salafiyah kasufiyah, mengaku kita salafi, dan juga asyiah ar-rafidah mengaku ahlu sunnah, dan juga kelompok al-khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, maka mereka pun mengaku ahlu sunnah. Wasalafiyah bari'atun minhu, dan manhaj salaf berlepas dari mereka. Di antaranya juga yang melaksanakan takrib dari kelompok ahlul bid'ah didekatkan kepada sunnah seperti kelompok-kelompok melempem dari dakwah Abdurrahman Abdul Khaliq Ihya Uturas, ataupun kalau di Yaman Jama'atul Hikmah, Jam'iyatul Hikmah, Jam'iyatul Hakamah, ataupun Ikhwanil Muslimin. Maka mereka ingin mentakrib antara kelompok-kelompok sesat dengan kita agar kaum muslimin mengambil ilmu-ilmu dari kelompok-kelompok sesat. Maka saya mengatakan di sana banyak dai-dai yang ngakunya salafi tetapi salafi berlepas diri darinya. Idqat asbaha yujaril mujtama, maka telah menjadi yujaril mujtama bimakna keep space with society. Maknanya adalah untuk meraih dari seluruh kelompok agar kelompok tidak lari dengannya, agar semua kelompok bisa bersatu dengannya seperti Ikhwanil Muslimin dan dakwah-dakwah roja dan dakwah yang lain yang hizbiyah yang merangkul semua dari mereka yang dakwahnya melempem. Asbaha yujari al-mujtama fi tahlili ma haramallah. Maka bahkan di zaman sekarang ini dari kelompok-kelompok yang ingin mendekatkan manusia untuk berkumpul dalam manhaj yang satu tetapi bukan dari manhaj Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, maka mereka seperti Abdurrahman Abdul Khaliq. Dan Abdurrahman Abdul Khaliq pendiri dari Ihya Uturas. Dan Ihya Uturas adalah jam'iyah yayasan yang kata Syekh kami Mukbil berada dari Kuwait asalnya oleh Abdurrahman Abdul Khaliq.
wa huwa yuharibu dakwah as-salafiyah bidananir Kuwaitiyah, yang mana mereka merusak dakwah salafiyah dengan dinar-dinar Kuwait mereka. Wa yuharibu dakwah as-salafiyah fi Indonesia, dan saya pun menyebutkan, dan bahkan sampai merusak dakwah salafiyah di Indonesia, di mana di zaman kita dulu sebelum ke Yaman, datang Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok kita di Tengaran. Waktu kita belajar di Al-Irsyad di Tengaran, datang dengan Yusuf Baisa, mendatangkan Syarif Fuad Hazza dari Mesir, dari kelompok mereka, untuk menghancurkan dakwah as-salafiyah di Indonesia. Dan sampai this time Ihya at-Turath terus ada, dan mereka merusak dakwah Indonesia dengan uang-uang mereka, dan Firanda gembongnya dari Roja, dia termasuk dari pembela Ihya at-Turath, dan itu banyak dari ucapan-ucapannya. Dia membela Ihya at-Turath, dan juga dia dulu belajar di Jogja di Ma'had Jamilur Rahman, yang mana ma'had ini didirikan oleh Abu Nida, dan dia dari Ihya at-Turath. Maka dai-dai Ihya at-Turath kebanyakan melaksanakan takrib antara sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga mereka mengajak kepada dai-dai melempem. Dakwah mereka dakwah melempem. Ka ashabi Abdurrahman Abdul Khaliq wa Muhammad Surur. Dan Muhammad Surur nisbah dari kelompok Sururiyah kepada dia, Muhammad Ibnu Surur, yang mana dia menghancurkan dakwah salafiyah dari dalam, yang mengaku dakwahnya salafi padahal bukan salafi, dan dia tinggal di London dan mengajak dakwah kepada salafiyah padahal dia menghancurkan dakwah salafiyah dari dalam. Maka inilah kesimpulan yang bisa kita berikan dari poin yang ke-18. Tidak semua dai-dai mengaku kami mengajak kepada Islam, kecuali harus dia takyid Islam yang Al-Quran dan Sunnahnya harus sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dan begitu pun telah kami berikan alasan kenapa kita harus bermanhaj dalam pemahaman tafsir Al-Quran dan hadis-hadis sesuai pemahaman as-salafus saleh, telah kami sebutkan sebab-sebabnya. Maka al-muadzin yu'adzin wa barakallahu fikum.